Segalanya sebenarnya sedang berjalan ke arah yang benar. Itu tentu saja merupakan kabar baik, namun jujur saja, tahun 2024 adalah tahun paling berat yang pernah saya alami. Di balik gerbang istana yang berkilau diterpa hujan dingin London, ada sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar upacara kerajaan yang sedang terjadi. Sebuah rahasia yang terkubur selama lebih dari 40 tahun, kini siap muncul ke permukaan. Pangeran William telah menemukan bukti yang berpotensi menghancurkan semua hal yang selama ini berusaha dilindungi oleh ayahnya. Ini bukan sekadar gosip atau skandal khas tabloid, melainkan sebuah kebenaran yang cukup kuat untuk mengguncang pondasi monarki Inggris itu sendiri. Ketegangan semakin meningkat, kesetiaan mulai terpecah, dan konfrontasi antara ayah dan anak tak terelakkan. Pertemuan ini akan menentukan bukan hanya masa depan mahkota, tetapi juga nasib seluruh keluarga kerajaan. Tetaplah bersama kami untuk mengungkap rahasia tersembunyi yang dapat menghancurkan monarki untuk selamanya. Bayangan gelap menyelimuti takhta. Semuanya bermula pada sebuah malam yang sunyi di London. Keheningan terasa berat dan tidak menenangkan, sementara hujan mengetuk jendela istana seperti detik jam tak terlihat yang menghitung mundur menuju sesuatu yang tak terhindarkan. Istana Buckingham, yang biasanya melambangkan stabilitas dan kendali, kini terasa seperti benteng yang dikepung oleh bisikan-bisikan rahasia. Di lantai atas, lampu-lampu masih menyala jauh melewati tengah malam. Di dalam, para staf bergerak cepat di sepanjang koridor, membawa amplop tersegel dan berbicara dengan suara tertahan. Ada sesuatu yang telah berubah di jantung monarki, sesuatu yang tak seorang pun berani ucapkan dengan lantang. Di balik gerbang besi yang menjulang tinggi itu, Raja Charles duduk sendirian di ruang kerjanya. Pantulan wajahnya terlihat samar di kaca jendela saat ia memandang ke halaman istana. Pikirannya gelisah, kabar itu telah sampai kepadanya. Desas-desus tentang kebenaran lama yang kembali muncul mulai beredar. Berkas-berkas yang dianggap telah lama terkubur mungkin telah ditemukan. Jika sebagian saja dari bisikan itu benar, maka skandal besar yang mampu meruntuhkan warisan kerajaan selama beberapa generasi bisa saja terjadi. Ancaman terbesar bagi mahkota kali ini bukan datang dari kekuatan asing atau krisis politik, melainkan dari rahasia yang lahir di dalam tembok istana itu sendiri. Pada saat yang sama, di bagian lain istana, Pangeran William meneliti setumpuk kliping berita, surel, dan surat tanpa nama yang mulai beredar di kalangan media. Semuanya mengarah pada sebuah misteri yang melibatkan ayahnya, dengan jejak yang membentang lebih dari 40 tahun ke belakang. Wajahnya sulit dibaca, namun keheningannya berbicara banyak. Sejak kecil, William dilatih untuk tetap tenang dan memimpin dengan kendali diri. Namun malam ini, ia bukan sekadar pewaris takhta. Ia adalah seorang anak yang mencari kebenaran. Kata-kata di hadapannya terasa lebih berat daripada mahkota yang suatu hari akan ia kenakan. Di luar gerbang istana, para jurnalis mulai mencium datangnya badai. Kilatan kamera menerangi malam saat para reporter berkumpul, masing-masing berharap mendapatkan pernyataan, foto, atau bahkan bisikan kecil dari sumber internal. Ruang-ruang redaksi di seluruh London dipenuhi spekulasi. Produser menelepon koresponden kerajaan hingga larut malam. Semua orang tahu, sesuatu yang besar sedang mendekat. Monarki, yang selama ini dikenal tertutup rapat, kini merasakan tembok rahasianya mulai bergetar di bawah tekanan kebenaran. Di dalam istana, para pejabat berusaha menjaga ketenangan. Setiap pernyataan publik ditelaah dengan cermat. Setiap pertanyaan pers dialihkan dengan penuh perhitungan. Namun di balik senyum formal dan kata-kata penenang yang terlatih, kegelisahan menyebar. Para staf saling bertukar pandang dengan cemas di lorong-lorong. Para penasihat senior dipanggil untuk rapat darurat yang berlangsung hingga dini hari. Kata krisis tak pernah diucapkan, namun kehadirannya terasa jelas di udara, halus namun tak terbantahkan. Saat jam menunjukkan pukul 2 pagi, William menutup berkas di hadapannya. Keputusannya telah bulat, ia tidak akan bergantung pada spekulasi atau kebohongan halus.
yang dibungkus tradisi. Ia akan mencari kebenaran dengan tangannya sendiri. Dalam keheningan itu, beban berabad-abad sejarah terasa menekan pundaknya. Nasib monarki kini tidak lagi semata-mata bergantung pada citra, melainkan pada apa yang akan dipilih oleh satu orang untuk diungkap. Bayangan di atas takhta mulai terbentuk, dan sebelum fajar menyingsing, bayangan itu akan menuntut pertanggungjawaban. Di balik aula-aula megah Istana Buckingham, tersembunyi sebuah arsip yang nyaris tak tersentuh oleh waktu. Tempat penuh debu, keheningan, dan rahasia. Udara di sana dipenuhi aroma kertas tua dan kayu yang dipoles, sebuah dunia yang jauh dari gemerlap kehidupan di atas. Suatu malam, seorang staf muda istana yang ditugaskan menata ulang berkas-berkas diplomatik lama yang terlupakan. Ia menemukan sebuah amplop yang membuatnya terdiam seketika. Segel lilinnya masih utuh sempurna, dicap dengan lambang Pangeran Wales dari lebih dari 40 tahun lalu. Kode yang digunakan terasa asing, dan amplop tersebut tidak tercatat dalam indeks resmi manapun. Nalurinya mengatakan agar ia mengabaikannya, namun ada sesuatu dari keberadaannya yang sunyi justru menarik perhatiannya. Rasa ingin tahu muncul, disertai firasat akan takdir yang menggelisahkan. Ketika sang staf akhirnya menyerahkan temuannya kepada seorang pejabat senior, suasana langsung berubah. Apa yang semula tampak seperti kumpulan surat pribadi yang tak berbahaya, perlahan memperlihatkan sifatnya yang jauh lebih berisiko. Dokumen-dokumen itu dienkripsi, ditulis dalam kode pribadi yang hanya dapat dipahami oleh segelintir orang pada masa itu. Nada surat-surat tersebut bersifat intim sekaligus strategis. Ungkapan seperti pemahaman kita sebelum penyatuan dan garis keturunan harus dijaga dalam keheningan berulang kali muncul. Menjadi jelas bahwa surat-surat itu membahas sebuah pengaturan, sebuah kesepakatan yang dibuat sebelum pernikahan Raja Charles dengan Diana yang menyangkut darah, warisan, dan kerahasiaan. Di dalam istana, kabar tentang penemuan ini menyebar secara diam-diam di kalangan yang dipercaya. Berkas-berkas dipindahkan, salinan digital dikunci, dan staf yang menemukannya dipindahkan secara halus ke departemen lain. Namun, rumor selalu menemukan jalan ke telinga yang tak bisa dibungkam. Suatu malam, melalui sumber yang tak pernah ia ungkapkan, Pangeran William menerima akses ke salinan pindai surat-surat tersebut. Ia duduk sendirian di ruang kerjanya di Adelaide Cottage, membaca setiap baris berulang kali. Ekspresinya semakin menegang di setiap paragraf. Setiap kalimat membawa implikasi yang mampu meruntuhkan semua nilai yang selama ini dijunjung keluarganya. Istilah pengaturan suksesi muncul berulang kali, disertai penyebutan tentang pewaris tanpa pengakuan, membuat darahnya terasa dingin. Mungkinkah ayahnya telah membuat janji sebelum kelahirannya? Janji-janji yang berpotensi mengguncang seluruh garis keturunan kerajaan. William enggan mempercayainya, namun bukti itu terhampar jelas di hadapannya, tertulis dengan tulisan tangan ayahnya sendiri. Ia tahu bahwa mengungkap kebenaran ini akan memicu ledakan global, tetapi menyembunyikannya bisa membawa akibat yang lebih fatal. Nalurinya sebagai seorang anak mendorongnya untuk melindungi ayahnya, tetapi tanggung jawabnya sebagai calon raja menuntut kejujuran. Malam itu, ia mengunci surat-surat tersebut di laci tersembunyi dan menatap gelapnya Taman Windsor tanpa mampu memejamkan mata. Korespondensi tersembunyi itu bukan hanya membangkitkan kata-kata lama, melainkan membuka sebuah pintu yang tak bisa ditutup kembali. Di antara halaman-halaman itu tersimpan kunci dari sebuah rahasia yang mampu mengubah takdir mahkota Inggris. Udara terlarang mulai terasa, bisikan-bisikan muncul seperti gema samar dari kehidupan lain, mengalir melalui lorong-lorong ingatan dan rumor. Foto-foto lama kembali muncul ke permukaan. Gambar buram dari tahun 1970-an memperlihatkan Charles muda saat masih menjadi Pangeran Wales. Dalam salah satu cuplikan, ia terlihat tersenyum di samping seorang perempuan yang identitasnya selama ini menjadi bahan spekulasi. Pada awalnya, rekaman tersebut tampak biasa saja, sekadar peninggalan sejarah kerajaan.
Namun ketika disandingkan dengan surat-surat yang baru ditemukan, maknanya berubah menjadi jauh lebih menghantui. Layar televisi di seluruh negeri mulai dipenuhi dokumenter dan komentar yang meninjau ulang masa itu dengan rasa ingin tahu baru. Pertanyaan pun muncul seperti bayangan di atas takhta. Apakah pernah ada pewaris lain yang lahir sebelum William atau Harry? Seorang anak yang keberadaannya disembunyikan demi melindungi mahkota. Para sejarawan, jurnalis, dan orang dalam istana mulai menyusun potongan-potongan misteri yang dulu dianggap sekadar teori konspirasi. Seorang sejarawan kerajaan yang telah lanjut usia namun bermata tajam tampil di layar, berbicara dengan nada terukur dan presisi tinggi. Ia mengungkap bahwa pada akhir 1970-an, sejumlah arsip disegel atas perintah langsung kerajaan. Berkas-berkas tersebut diberi label pribadi dan rahasia garis keturunan Windsor. Keputusan itu jelasnya diambil setelah peninjauan internal terkait hubungan pribadi yang tak pernah diakui secara resmi oleh istana. Di balik pintu-pintu tertutup kantor kerajaan, kecemasan meningkat. Setiap percakapan diawasi, setiap permintaan arsip diteliti dengan cermat. Monarki telah bertahan dari perang, perceraian, dan skandal, namun tak ada yang lebih mengancam daripada gagasan tentang seorang pewaris rahasia. Pengungkapan semacam itu bukan hanya mencoreng reputasi, melainkan mengguncang struktur suksesi itu sendiri. Sementara itu, Pangeran William duduk sendirian di kantornya. Cahaya lampu menciptakan bayangan panjang di dinding. Ia telah mempelajari surat-surat itu, mencocokkannya dengan tulisan tangan ayahnya, dan kini tak bisa lagi mengabaikan maknanya. Sebuah pola mulai terbentuk di benaknya, mengarah pada kebenaran yang terlalu berbahaya untuk diucapkan. Di balik ketenangannya, badai berkecamuk. Selama bertahun-tahun, ia menerima takdirnya sebagai sesuatu yang pasti. Kini, untuk pertama kalinya, kepastian itu mulai runtuh. Ia memikirkan saudaranya, Harry, dan jarak yang telah memisahkan mereka. Ia bertanya-tanya, apakah ibunya pernah mengetahui rahasia ini? Atau apakah Diana juga hidup tanpa menyadari apa yang tersembunyi di balik protokol kerajaan? Pikiran itu menyiksanya. Bukan kecemburuan atau ambisi yang mendorong kegelisahannya, melainkan tanggung jawab. Jika benar ada pewaris lain, meskipun telah lama disembunyikan, maka legitimasi pemerintahannya di masa depan patut dipertanyakan. Di mata publik, segalanya tampak normal. Istana tetap menjalankan rutinitasnya. Para penjaga berbaris dengan langkah sempurna, dan Union Jack berkibar dengan anggun di atas gerbang. Namun di balik fasad itu, kebenaran membusuk seperti luka yang disembunyikan di balik beludru. Bisikan semakin berani, pertanyaan semakin nyaring, dan tekad William mengeras. Gagasan tentang pewaris terlarang bukan lagi sekadar rumor baginya. Itu adalah kemungkinan yang menuntut pembuktian. Dan saat ia bersiap untuk mengungkapnya, satu pemikiran terus menghantuinya. Jika semua ini benar, monarki tak akan pernah sama lagi. Penjaga rahasia. Pencarian akan kebenaran membawa Pangeran William menjauh dari hiruk-pikuk istana menuju pedesaan yang sunyi. Jauh dari sorotan kamera dan lorong-lorong kerajaan yang penuh pengawasan. Udara senja terasa dingin saat ia melangkah di atas jalan kerikil menuju sebuah perkebunan tua di Norfolk. Rumah itu tampak sederhana namun berwibawa, dengan cahaya redup menyinari jendelanya di tengah temaram. Di dalamnya tinggal seorang pria yang namanya telah lama menghilang dari catatan publik, tetapi pengabdiannya kepada mahkota pernah menempatkannya di pusat urusan paling rahasia kerajaan. Namanya Sir Geoffrey Mland, mantan sekretaris kerajaan yang telah pensiun dan pernah melayani Ratu Elizabeth pada masa-masa paling sensitif dalam pemerintahannya. William datang tanpa pemberitahuan, namun kedatangannya bukanlah sesuatu yang mengejutkan. Sir Geoffrey menyambutnya dengan sikap formal khas seseorang yang menghabiskan hidupnya dalam disiplin protokol. Mereka duduk berhadapan di sebuah ruang kerja kecil yang dipenuhi rak buku dan foto-foto kunjungan kerajaan. Jam di atas perapian berdetak pelan menghitung detik-detik dari percakapan yang mereka berdua tahu dapat mengubah segalanya. William tidak membuang waktu untuk basa-basi.
Ia langsung menanyakan tentang rumor, surat-surat rahasia, dan berkas-berkas tersegel yang selama puluhan tahun menghantui arsip kerajaan. Untuk beberapa saat, Sir Geoffrey terdiam. Tangannya yang gemetar terlipat rapi di pangkuannya. Ia menatap William dengan mata seseorang yang telah terlalu lama menyaksikan sejarah untuk mudah terkejut. Akhirnya, dengan suara rendah, ia mengakui bahwa memang ada sebuah berkas yang dibuat pada akhir 1970-an atas perintah langsung Sang Ratu. Isinya hanya diketahui oleh 3 orang. Sang Ratu sendiri, sekretaris pribadinya, dan Pangeran Wales saat itu. Nama berkas tersebut, katanya, adalah Project Balmoral. Mendengar nama itu, dada William terasa mengencang. Istilah tersebut pernah muncul sekali dalam surat-surat terenkripsi, namun tanpa penjelasan apapun. Sir Geoffrey menjelaskan bahwa Project Balmoral bukanlah inisiatif diplomatik maupun urusan intelijen, seperti yang mungkin dibayangkan banyak orang. Berkas itu merupakan catatan tertutup untuk memverifikasi sebuah persoalan garis darah, sebuah penyelidikan yang tidak boleh diketahui publik. Ketika William bertanya apakah hal itu melibatkan ayahnya, pria tua itu mengangguk dengan keyakinan yang letih. Ia menambahkan bahwa Sang Ratu memerintahkan agar berkas tersebut disegel tanpa batas waktu, hanya dapat diakses oleh penguasa yang sedang berkuasa. William bersandar, mencerna setiap kata. Dampaknya terasa mencengangkan. Jika berkas itu benar-benar ada dan berisi bukti tentang garis keturunan yang disembunyikan, maka seluruh struktur suksesi kerajaan bisa berada dalam bahaya. Ia mendesak lebih jauh, menanyakan di mana berkas itu disimpan. Sir Geoffrey kembali ragu, lalu mengakui bahwa berkas tersebut masih berada di arsip terbatas Windsor, terkunci di dalam sebuah ruang yang hanya bisa diakses melalui verifikasi biometrik milik raja yang sedang memerintah. Ia memperingatkan William bahwa mengejar kebenaran itu bisa menghancurkan bukan hanya reputasi, tetapi juga monarki itu sendiri. Saat api berderak di perapian, William menyadari kedalaman dari apa yang telah ia temukan. Kebenaran itu memiliki nama, Project Balmoral. Penjaga rahasia telah menyerahkan beban itu kepadanya, dan kini sang pewaris takhta memikul pengetahuan yang dapat menyelamatkan atau justru meruntuhkan institusi yang sejak lahir ditugaskan untuk ia lindungi. Penemuan di Sandringham. Udara musim dingin di Sandringham terasa menusuk, dingin yang meresap hingga ke tulang dan membuat dunia seakan terdiam dalam keheningan yang gelisah. Perkebunan kerajaan yang biasanya menjadi tempat refleksi dan tradisi, kini berubah menjadi perlindungan bagi rahasia-rahasia. Raja Charles mengundang hanya keluarga inti untuk sebuah pertemuan pribadi, sebuah upaya meredakan ketegangan yang belakangan muncul. Namun di balik ketenangan pedesaan Norfolk, sesuatu yang jauh lebih mengusik mulai bergerak. Pangeran William tiba dengan dalih rekonsiliasi keluarga. Namun, hatinya jauh dari damai. Percakapannya dengan Sir Geoffrey terus terngiang di benaknya. Berkas bernama Project Balmoral, catatan garis keturunan yang disegel, dan beban makna dari penemuan tersebut. Ia tidak menceritakan tujuan sebenarnya kepada siapapun, bahkan kepada Catherine. Setiap langkahnya terukur, setiap pandangannya penuh perhitungan. Di suatu tempat di dalam dinding Sandringham, kebenaran yang ia cari tersembunyi. Hari-hari berlalu dalam ketenangan semu. Jamuan makan berlangsung formal. Kata-kata ditimbang dengan hati-hati dan senyum disusun dengan rapi. Hingga suatu malam, ketika keluarga beristirahat lebih awal, William mendapati dirinya sendirian di ruang kerja pribadi ayahnya. Ruangan itu terasa syarat sejarah dengan panel kayu mengilap dan potret para raja masa lalu. Dokumen-dokumen tersusun rapi di atas meja. Namun ada sesuatu dari keteraturan itu yang terasa terlalu sempurna, terlalu disengaja. Naluri William yang terasah oleh disiplin dan kehati-hatian selama bertahun-tahun mengatakan bahwa ini bukan ruang untuk beristirahat, melainkan untuk menyembunyikan sesuatu. Saat ia mengamati meja mahoni tua itu, jarinya menyusuri tepi sebuah panel di bawah laci.
Perbedaan tekstur yang samar menarik perhatiannya. Ia menekan perlahan, dan dengan bunyi klik halus, sebuah kompartemen rahasia terbuka. Di dalamnya terdapat sebuah map tipis berbalut kulit biru tua, dengan lambang kerajaan tercetak samar di sampulnya. Detak jantungnya meningkat. Label di atasnya tertulis dengan tinta yang memudar, Balmoral, akses terbatas. William membukanya dengan hati-hati. Di dalam terdapat beberapa dokumen, sebagian distempel dengan lambang kantor Pangeran Wales dari lebih dari 4 dekade lalu. Halaman pertama merinci serangkaian transfer keuangan ke sebuah rekening atas nama samaran. Penerimanya, seorang perempuan yang hanya diidentifikasi sebagai M, menerima pembayaran rutin selama hampir 7 tahun. Catatan menunjukkan bahwa pembayaran tersebut berhenti tiba-tiba setelah kematiannya pada tahun 1941. Transaksi terakhir memuat tanda tangan pribadi Charles, nama ayahnya tersembunyi di balik identitas palsu. Di bawah catatan keuangan itu terdapat sesuatu yang jauh lebih mengganggu. Sebuah formulir medis tipis dan dingin. Di sudut atas tertera segel sebuah laboratorium London dan tulisan berwarna merah. Rahasia, hanya untuk mata kerajaan. William ragu sejenak sebelum membalik halaman. Di sana, sebagian disamarkan, tercantum hasil perbandingan DNA. Laporan tersebut mengonfirmasi adanya hubungan genetik antara subjek A dan subjek B. Subjek pertama tidak disebutkan namanya. Subjek kedua tercatat sebagai H.R.H. Charles, Pangeran Wales. Untuk waktu yang terasa sangat lama, calon raja itu berdiri terpaku, dengan keheningan ruangan menekan dari segala arah. Ia tahu bahwa apa yang ada di tangannya dapat memicu badai besar. Berkas Balmoral bukan lagi mitos, ia nyata, dapat disentuh dan tersembunyi di dalam ruang kerja ayahnya sendiri. Kebenaran itu selama ini bersembunyi di depan mata, dan kini setelah ia menemukannya, tidak ada jalan kembali. Konfrontasi pun mendekat. Dinding Clarence House telah mendengar. Banyak percakapan telah berlangsung di dalam dinding Clarence House. Tetapi tak satu pun seperti ini. Udara terasa berat oleh ketegangan yang tak terucap saat Pangeran William melangkah menyusuri lorong besar menuju ruang kerja pribadi ayahnya. Hari telah menjelang sore dan langit di luar tampak kelabu kusam, mencerminkan kegelisahan yang kini bersarang di dalam dirinya. Detak jantungnya terdengar stabil bukan karena rasa takut, melainkan karena beban kebenaran yang tak lagi sanggup ia simpan dalam diam. Map yang ia temukan di Sandringham kini berada di tangannya. Bukti penipuan yang terikat rapi dalam balutan kulit biru kerajaan. Saat William masuk, Raja Charles duduk di balik meja, menelaah korespondensi seolah tak menyadari badai yang akan segera pecah. Bunyi halus jam antik memenuhi ruang di antara mereka. Untuk beberapa saat, tak satu kata pun terucap. Akhirnya, William melangkah maju dan meletakkan map itu di atas meja dengan bunyi pelan, namun gaungnya terasa lebih keras daripada kata-kata. "Aku menemukan ini," katanya. Suaranya terdengar tenang meski bergetar di baliknya. "Di Sandringham. Kau menyembunyikannya di sana." Charles mengangkat wajahnya perlahan, ekspresinya sulit dibaca. "Kau seharusnya tidak menggeledah barang-barangku," jawabnya lirih, namun nadanya tetap syarat wibawa. William mencondongkan tubuhnya ke depan, tatapannya tak bergeming. "Dan kau seharusnya tidak berbohong pada keluargamu," balasnya. Keheningan menyelimuti ruangan, hanya dipecahkan oleh gesekan kertas. Saat Charles membuka map itu, matanya sekilas menyapu dokumen-dokumen yang telah menghantuinya selama puluhan tahun. Penyebutan nama Balmoral memunculkan kilatan rasa sakit di wajahnya. "Semua yang dilakukan," ujarnya hati-hati, "adalah untuk melindungi mahkota, untuk melindungi kita semua." William menggeleng tegas. "Tidak," katanya dengan suara meninggi. "Kau melakukannya untuk melindungi dirimu sendiri. Kau memilih kerahasiaan daripada kejujuran. Kau memilih reputasi daripada kebenaran." Kata-katanya melesat tajam, seperti pisau yang membelah udara. Charles bangkit berdiri, ketenangannya mulai retak. "Kau tidak memahami bebannya," ucapnya dengan suara menegang. "Nenekmu membuat keputusan demi stabilitas kerajaan. Ada hal-hal yang, jika terungkap, bisa menghancurkan monarki.
Kemarahan William meluap. "Lalu bagaimana dengan orang-orang yang kau hancurkan dalam diam?" serunya. "Bagaimana dengan perempuan yang namanya terkubur di dokumen itu? Bagaimana dengan kebenaran yang kau sumpah untuk junjung?" Tangannya gemetar, bukan karena amarah, melainkan karena patah hati. Pria di hadapannya adalah ayah sekaligus rajanya, dan kini ia tak lagi tahu di mana batas di antara keduanya. Mata Charles berkaca-kaca. "Aku memikul ini selama setengah abad," bisiknya. "Setiap pilihan yang kuambil adalah demi kewajiban. Kau pikir aku menginginkan semua ini?" Suaranya pecah oleh tekanan. "Kau tak tahu apa artinya memanggul beban sebuah bangsa dan sebuah keluarga sekaligus." William melangkah mundur, wajahnya pucat oleh ketidakpercayaan. "Jika kewajiban menuntut kebohongan," katanya pelan, "maka mungkin monarki tak lagi layak atas mahkotanya." Ruangan kembali tenggelam dalam keheningan. Ayah dan anak itu berdiri di sisi berlawanan dari sebuah kebenaran yang tak bisa mereka hindari. Di antara mereka tergeletak berkas itu, bukti, dan warisan yang tak mungkin diperbaiki. Dalam sunyi tersebut, jam terus berdetak, menghitung bukan detik, melainkan jarak antara darah dan kewajiban. Badai itu bermula dengan tenang, seperti semua badai. Di sebuah ruang redaksi kecil di pusat London, sebuah amplop tiba tanpa alamat pengirim. Resepsionis mengira itu hanya kiriman rutin, hingga beratnya menarik perhatian. Di dalamnya, terbungkus rapi dalam kertas polos, terdapat salinan dokumen dengan lambang kerajaan. Nama di bagian atas halaman pertama tertulis jelas, Project Balmoral. Menjelang siang, amplop itu sampai ke meja Eleanor Grant, jurnalis investigasi senior yang dikenal karena membongkar korupsi tingkat tinggi. Ia memindai dokumen-dokumen itu, matanya menyipit saat detailnya terungkap. Transfer keuangan, surat berkode, dan laporan DNA yang sebagian disamarkan, mengaitkan Raja Charles dengan seorang perempuan yang telah lama meninggal. Awalnya, ia mengira ini tipuan, namun ketika ia meneliti watermark, segel resmi, dan tanda tangan, keraguannya sirna. Ini bukan palsu, ini nyata, dan dampaknya bisa meledak. Ia segera memberitahu editornya, rapat darurat digelar, pengamanan diperketat, dan pengacara dilibatkan. Dalam hitungan jam, ruang redaksi berubah menjadi kekacauan, terkontrol penuh bisikan, dan layar yang berkedip. Para editor memperdebatkan risikonya. Mempublikasikan materi ini bisa mengubah arah monarki, namun menyimpannya sama saja dengan melindungi kebohongan. Akhirnya, mereka sepakat untuk berhati-hati. Setiap detail akan diverifikasi, setiap nama diperiksa ulang, setiap sumber dikonfirmasi. Tetapi, begitu bukti itu sah, dunia akan mengetahuinya. 2 hari kemudian, tajuk utama menyapu seluruh penjuru dunia. Berkas rahasia kerajaan bongkar, garis darah tersembunyi. Project Balmoral, misteri di balik monarki. Dokumen DNA bocor dari arsip istana. Semua jaringan besar menghentikan siaran reguler. Para pembaca berita berbicara dengan nada mendesak, suara mereka dipenuhi keterkejutan. Publik mendengarkan dengan tak percaya saat potongan isi berkas Balmoral dibacakan. Ternyata, keluarga kerajaan telah menyembunyikan sebuah rahasia selama beberapa dekade. Di dalam istana Buckingham, kekacauan pecah. Kantor pers dibanjiri panggilan. Para penasihat bergegas dari satu ruangan ke ruangan lain, menyusun pernyataan dan pengarahan darurat. Tim krisis dibentuk dalam waktu 1 jam. Istana merilis pernyataan singkat yang menyebut dokumen tersebut sebagai rekayasa untuk menyesatkan. Namun penyangkalan itu terasa kaku dan dibuat-buat, dan publik tidak teryakinkan. Forum daring meledak oleh spekulasi. Media sosial dipenuhi gambar halaman-halaman bocor,
dan frasa Balmoral File menjadi tren global. Di balik pintu tertutup, keluarga kerajaan dilanda kekacauan. Raja Charles mengasingkan diri, menolak tampil di depan publik. William, yang sejak konfrontasi tak mengucapkan sepatah kata pun, kini menjadi sasaran kecurigaan. Para pejabat istana berbisik bahwa kebocoran itu datang dari dalam, bahwa seseorang yang dekat dengan takhta pasti telah melepaskan dokumen tersebut. Setiap panggilan diawasi, setiap staf diinterogasi. Lembaga yang dulu melambangkan persatuan kini bergetar oleh ketidakpercayaan. Saat malam tiba, London bersinar oleh cahaya televisi dan energi yang gelisah. Di luar gerbang istana, massa berkumpul, membawa poster yang menuntut kebenaran. Rakyat tak lagi menginginkan seremoni. Mereka menginginkan kejujuran. Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, monarki menghadapi pertanyaan yang tak mampu dijawab. Siapa yang membocorkan kebenaran? Dan yang lebih penting, apakah mahkota masih bisa pulih darinya? Kerajaan pun bergetar. Badai yang bermula sebagai bisikan kini menjelma raungan, mengguncang pilar-pilar masyarakat Inggris. Surat kabar di seluruh dunia mencetak tajuk besar tentang krisis kerajaan. Di London, udara terasa berat saat layar televisi menayangkan liputan tanpa henti tentang protes di luar istana Buckingham. Apa yang dulu menjadi simbol stabilitas dan keanggunan kini berdiri sebagai benteng yang dikepung oleh kebenaran. Kepercayaan bangsa pada monarki mulai runtuh, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa generasi, keberadaan mahkota itu sendiri dipertanyakan. Di Downing Street, rapat darurat sedang berlangsung. Perdana Menteri, wajahnya pucat dan tegang, duduk dikelilingi para menteri senior dan penasihat. Grafik dan laporan terbentang di meja, menunjukkan merosotnya tingkat persetujuan publik dan meningkatnya seruan reformasi konstitusi. Sebagian berpendapat pemerintah harus menjaga jarak dari keluarga kerajaan. Yang lain bersikeras bahwa mahkota tetap penting bagi persatuan nasional. Perdebatan memanas, sementara satu pertanyaan menggantung di ruangan seperti bayangan. Apa yang akan terjadi pada Britania jika monarki runtuh? Sementara itu, di balik pintu tertutup kastil Balmoral, Raja Charles duduk hampir sendirian. Aula-aula besar bergema oleh keheningan. Keheningan menyelimuti Balmoral, hanya sesekali dipecahkan oleh hembusan angin yang menyapu dataran tinggi Skotlandia. Tempat yang dulu menjadi simbol ketenangan dan perenungan kini berubah menjadi pengasingan yang ia pilih sendiri. Raja Charles membaca koran-koran yang terhampar di hadapannya, namun tak sanggup menyelesaikan satu pun tajuk utama. Setiap berita terasa menusuk lebih dalam dari yang sebelumnya. Pria yang dahulu dipandang sebagai lambang keteguhan kini memikul beban rahasia dan rasa malu. Keputusan-keputusan yang ia ambil demi perlindungan justru melahirkan kekacauan yang selama ini ia takutkan. Jauh di Windsor, Pangeran William menghadapi pertarungannya sendiri. Para penasihat mengelilinginya, mendesak agar ia tetap diam, berhati-hati, dan menjaga ketenangan. Setiap kata yang ia ucapkan akan tercatat dalam sejarah. Setiap keheningan akan dinilai oleh jutaan orang. Nurani mendorongnya untuk mengungkap segalanya, namun tugas kerajaan berbisik bahwa ada kebenaran yang mampu mengguncang sebuah bangsa. Sentimen publik berubah dari jam ke jam. Massa berkumpul di berbagai kota, membawa spanduk bertuliskan kebenaran di atas tradisi dan tidak ada lagi rahasia. Di sekolah, di pub, hingga lorong-lorong parlemen, satu pertanyaan terus bergema. Apakah monarki masih bisa bertahan? Di malam hari, Ratu Permaisuri mencoba menghubungi Charles, memohon agar ia menyampaikan pernyataan publik untuk meredakan keresahan, namun ia menolak. Tenggelam dalam pikirannya sendiri, menatap nyala api di perapian seolah mencari pengampunan, bayangannya terpantul di kaca, lelah, dihantui. Pria yang dulu mewarisi kerajaan penuh tradisi, kini berdiri sebagai raja yang mungkin menyaksikan akhir dari semuanya. Hari-hari berlalu, dan Britania terasa berbeda. Lambang kerajaan masih menghiasi gedung-gedung pemerintahan, namun kekuatannya terasa simbolis, kewibawaannya rapuh. Mahkota yang dulu tak tersentuh dan abadi kini bergetar di bawah beban kebenaran.
Penilaian sejarah kian mendekat, menunggu untuk menentukan apakah Wangsa Windsor akan bertahan atau runtuh seperti banyak kekaisaran sebelumnya. Beban kebenaran. Tiba saatnya ketika keheningan tak lagi menjadi pilihan. London terbangun di bawah langit pucat. Kota itu dipenuhi antisipasi di depan istana Buckingham. Wajah-wajah menghadap ke gerbang besar, seolah menunggu sejarah menampakkan diri. Sebuah mimbar kecil telah diletakkan di depan pintu masuk. Tempat Pangeran William akan berbicara. Masa depan monarki kini bertumpu pada kata-kata seorang pria yang harus memilih antara kewajiban dan hati nurani. Di dalam, William berdiri di depan cermin, membenarkan dasinya dengan tangan yang bergetar. Beban lintasan generasi menekan pundaknya. Wajah yang menatap balik mencerminkan seseorang yang ditempa oleh kebenaran. Pengungkapan Balmoral telah membuka luka yang tak bisa disembunyikan oleh mahkota manapun. Namun, hal itu juga menyalakan sesuatu di dalam dirinya. Keyakinan bahwa kepemimpinan tak mungkin ada tanpa kejujuran. Catherine berdiri di sisinya. "Apapun yang terjadi," bisiknya, "berbicaralah dari hatimu." William mengangguk. Keputusan itu telah diambil. Saat ia melangkah ke halaman, gemuruh kerumunan meredup menjadi dengung rendah. Para jurnalis mengangkat mikrofon mereka, kilatan kamera menyulap udara menjadi semburat cahaya putih. William berdiri di mimbar, suaranya mantap, namun memikul bobot sebuah imperium. Ia memulai bukan dengan formalitas kerajaan, melainkan dengan pengakuan. Terlalu lama, katanya, kebenaran diperlakukan sebagai ancaman bagi tradisi. Padahal, kekuatan sebuah bangsa bukan terletak pada diamnya, melainkan pada keberanian untuk menghadapi kenyataan. Setiap kata menarik perhatian massa semakin dekat. Ia tidak membela kesalahan monarki, juga tidak menunjuk pihak tertentu. Sebaliknya, ia mengakui rasa sakit dan pengkhianatan yang dirasakan jutaan orang yang dulu memandang mahkota dengan kepercayaan tak tergoyahkan. "Aku berdiri di hadapan kalian bukan hanya sebagai calon raja," lanjutnya, "tetapi sebagai seorang manusia yang percaya bahwa kepemimpinan menuntut pertanggungjawaban." Ia menambahkan dengan suara yang sedikit bergetar, "Kita tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi kita bisa memilih bagaimana melangkah ke masa depan, bahkan jika itu berarti mengorbankan posisi demi kebenaran." Dunia mendengarkan dalam keheningan terperangah. Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, seorang pewaris takhta menempatkan integritas di atas warisan. William tidak menyebut kata abdikasi, namun pesannya jelas. Monarki harus berubah atau lenyap. Ia berjanji untuk membangun kembali kepercayaan melalui keterbukaan, memodernisasi institusi, dan mengakhiri budaya kerahasiaan yang telah membayanginya selama berabad-abad. Ia menutup pidatonya dengan satu janji sederhana. Mahkota tidak akan lagi berlindung di balik tradisi. Ia akan berdiri bertanggung jawab di hadapan rakyatnya. Saat William melangkah menjauh dari mimbar, tepuk tangan terdengar, mula-mula pelan, lalu membesar menjadi gemuruh yang menggema di jalan-jalan London. Di seluruh dunia, layar-layar menayangkan momen yang mengubah segalanya. Kamera bergerak ke atas, memperlihatkan bendera Inggris berkibar di atas istana Buckingham. Warnanya cerah di tengah langit kelabu. Bendera itu beriak ditiup angin, seakan menandai perpisahan sekaligus pembaruan. Era penghormatan buta telah berakhir. Sebagai gantinya, terbuka babak baru, di mana kebenaran, bukan garis darah, menentukan masa depan mahkota. Badai telah berlalu, tetapi gaungnya tetap tinggal. Monarki berubah selamanya, bukan hanya karena skandal, melainkan karena keberanian seorang putra yang memilih kebenaran daripada keheningan. Sikap Pangeran William menjadi lebih dari sekadar pertanggungjawaban kerajaan. Ia menjadi cermin bagi sebuah bangsa yang belajar menghadapi sejarahnya sendiri. Saat bendera di atas Buckingham berkibar di langit senja, satu kebenaran menggema lintas waktu. Warisan tidak diwariskan, melainkan diperjuangkan. Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi keluarga kerajaan mungkin akan mendefinisikan ulang makna kekuasaan itu sendiri. Tetaplah bersama kami, karena kisah ini masih jauh dari selesai.
Berlangganan, aktifkan notifikasi, dan ikuti kami saat kami mengungkap bab berikutnya dari sejarah mahkota Inggris yang terus terurai.